Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana cara keluar dari sifat minder. Dulu saya adalah orang yang begitu tertutup, pemalu, minder, bahkan cenderung introvert. Tidak bisa bergaul di kerumunan, tidak mampu untuk keluar dari luar rumah, dan saya hanya hidup dengan menikmati dunia kesendirian saya. Karena apa? Karena memiliki sifat minder. Namun setelah membaca sebuah buku yang begitu menginspirasi diri saya, buku ini entah ditulis oleh siapa, saya lupa, tapi judulnya masih saya ingat sampai saat ini. Judulnya adalah Psikologi Citra Diri. Buku itu saya hatamkan hanya satu dudukan dalam perjalanan dari stasiun Cirebon sampai ke stasiun Yogyakarta. Keminderan-keminderan yang ada dalam diri kita, yang pertama bisa jadi dari bully yang terus-menerus kepada diri kita. Suatu contoh, anak kecil dibilang, kok anaknya hitam? Jika terulang-ulang itu kata-kata kepada seorang anak, maka akan menjadikan anak tersebut menjadi orang yang minder terhadap orang lain. Atau banyak kata-kata negatif yang menghujani dirinya, itu bahaya guys. Jangan dianggap kata-kata Anda itu hanya just kidding saja, hanya sebuah candaan-candaan kecil saja, tapi pada jiwa beberapa orang itu menjadi keseriusan, bahkan membunuh karakternya. Hati-hati guys. Ini adalah pengalaman pribadi. Saya menjadi orang yang sangat tertutup, minder, introvert, tidak pernah berani muncul di hadapan orang banyak. Tapi setelah membaca buku itu, ada satu kisah di dalamnya yang menginspirasi saya dan membongkar penjara itu sampai saya bisa keluar menjadi orang yang over percaya diri, over confidence. Wah, ini seru kayaknya. Apa cerita itu? Dalam buku itu bercerita, ada seorang perempuan, ada goresan di pipinya. Kemudian mendatangi seorang dokter ahli bedah plastik. Dia bercerita kepada seorang dokter, wahai dokter, saya ingin dioperasi plastik agar goresan yang ada di pipi saya ini bisa hilang dan tidak membekas. Kemudian dokter ini malah bertanya kepada seorang perempuan itu, kenapa Anda ingin menghilangkan goresan yang ada di wajah Anda? Kata dia, ini mengganggu kepercayaan diri saya, dok. Sehingga saya malu ke kantor, sehingga saya malu mengajar di kampus karena ada goresan di wajah saya. Dokter itu tidak lantas meng-ACC. Dokter itu tidak langsung mengiyakan permintaan ia untuk dioperasi plastik. Bahkan dia hanya menasehati. Itu hanya goresan kecil di pipi saja. Banyak orang yang cacat melebihi diri Anda, tapi kepercayaan diri mereka tetap muncul. Bahkan mereka sukses mendobrak daripada sifat-sifat minder mereka. Kemudian perempuan itu kecewa, pulang. Setelah pulang, di mobilnya dia melewati beberapa tempat. Dia melewati sebuah sekolah. Di depannya ada seorang anak yang berjalan dengan tongkat. Hanya ada satu kaki pada anggota tubuhnya. Ini cacat. Namun anak itu dengan teman-temannya bisa tertawa. Dia terlihat dari kaca jendela mobil, anak tersebut masih bisa bermain riang dengan teman-temannya. Padahal kakinya tidak sempurna, bahkan hanya ada satu kaki yang diciptakan oleh Tuhan. Perempuan itu kemudian berpikir, dia tidak memiliki satu kaki, namun masih bisa bercanda, berbagi cerita, bahkan bersuka cita, riang, gembira bersama teman-temannya. Dia berpikir seperti itu. Kenapa bisa begitu? Kemudian dia melihat di sebuah pasar, ada seorang perempuan super big, sangat besar badannya, gemuk, fat, orangnya gemuk sekali, yang mana kegemukan bagi perempuan itu menyebabkan keminderan yang luar biasa. Namun perempuan itu di tengah-tengah pasar berkerumun dengan banyak orang, bahkan tampak
dia tersenyum, kemudian dia bercanda, dia dijadikan idola oleh teman-temannya. Padahal dari segi fisiknya dia adalah perempuan yang sangat gemuk. Kemudian seorang perempuan yang ada di mobil ini, yang awalnya berniat untuk mengoperasi plastik agar goresan di pipinya yang mengganggu kepercayaan dirinya hilang, dia berpikir sudah 2 kejadian yang membuat dia berubah dalam pikirannya. Kenapa saya yang hanya tergores sedikit saja, hanya sehelai rambut yang ada di pipi saya, menghilangkan kepercayaan diri begitu dalam, sehingga saya datang ke dokter ahli bedah plastik untuk menghilangkan goresan di wajah saya. Ada seorang anak kehilangan kakinya, dia masih bisa enjoy. Ada seorang perempuan yang dengan berat badan begitu gemuk, tapi dia masih bisa menjadi idola bagi kawan-kawannya. Dia mulai berkaca di kaca spion yang ada di mobilnya. Saya tidak buruk rupa, tapi hanya ada goresan di pipi saya. Saya tidak gemuk, kaki saya masih sempurna, tapi kenapa perasaan ini mengganjal menjadi minder dalam diri saya? Akhirnya perempuan ini putar balik menuju ke klinik bedah plastik lagi. Diketuklah pintu itu rumah sakit, pintu ruangan dokter. Kemudian dia mengucapkan, "Dok, saya tidak jadi untuk operasi plastik." Kenapa Anda tidak jadi untuk operasi plastik? Karena bukan goresan yang menyebabkan saya tidak percaya diri, itu adalah penyakit yang menghalangi di pikiran saya. Dan saya sekarang sudah tidak merasa terganggu dengan goresan itu. Akhirnya dia keluar dengan goresan di wajahnya, dia tetap menjadi idola di kantornya. Dia tetap menjadi orang yang dielu-elukan di kampusnya. Karena apa? Bukan dari fisik kita, bahkan yang penyakit terdalamnya adalah di dalam jiwa kita. Cobalah keluar dari pikiran itu. Katakan kepada diri Anda bahwa Anda adalah spesial, bahwa Anda adalah unik. Tidak ada orang yang seperti diri saya. Saya bisa sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya. Saya memiliki ilmu yang orang lain tidak memilikinya. Begitupun memandang orang lain, dia adalah orang spesial pula bagi dirinya. Dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh saya. Dia memiliki skill, kemampuan yang tidak dimiliki oleh saya. Maka itu yang akan membuat seseorang keluar dari penjara mindernya menuju kepada kepercayaan diri. Guys, ingat bahwa penyakit-penyakit yang seperti itu jangan dibiarkan lama dalam diri Anda. Jangan dibiarkan lama mengendap dalam pikiran bawah sadar Anda. Coba keluar, lihat banyak orang-orang yang kekurangan, namun mereka tetap menjalani hidup dengan sempurna, menjalani hari-harinya dengan bahagia. Bukan sesuatu dalam fisik kita yang membuat diri kita terkurung dalam penjara rasa malu, tapi ternyata penyakit itu bersemayam di dalam jiwa kita. Malah pada kesempatan kali ini, buku itulah yang mempengaruhi jiwa saya. Ternyata minder bukan orang lain yang menciptakan stigma yang jelek kepada diri saya, justru diri saya sendiri yang berpikir bahwa diri saya ini terburuk di antara orang-orang yang lain. Maka berpikirlah yang positif, menjalani hari dengan kebahagiaan. Setiap pagi jangan lupa tersenyum kepada diri Anda di hadapan cermin. Katakan Anda adalah orang spesial dan akan menjalani kehidupan sampai malam lagi dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Demikian, jangan lupa tetap tonton terus Gus Ip Official, akan banyak mengobrol tentang isi-isi buku yang menginspirasi kehidupan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.